Dengan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa mengimbangi arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah ketemu lagi dengan Bunda Dani. Teman-teman, ada yang lain hari ini ya. Apa ya kira-kira ya? Bunda sendirian, gak ada bonbon hari ini ya. Pingin tampil beda ya. Biasanya kalau Bunda Dani ada bonbon ya. Kali ini Bunda pingin tanpa bonbon. Mau ngapain Bunda hari ini ya? Tapi sebelumnya Bunda mau ngajak teman-teman dulu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Masya Allah Bunda jadi belibet ya. Bentar, Bunda ulangi lagi ya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kalaupun Bunda salah, semoga Allah ampuni ya. Tiba-tiba Bunda ini, apa karena tidak ada bonbon ya? Jadinya ngeblank ini. Ternyata Masya Allah bonbon itu temannya Bunda, bestinya. Kalau nggak ada juga terasa lain ya teman-teman. Betul sekali teman-teman. Apapun yang Bunda ucapkan, kalau ada kesalahan semoga Allah memaafkan, mengampuni kesalahan Bunda karena sebenarnya Bunda tidak sengaja. Bunda juga inginnya selalu berkata, berbuat baik, mengucap yang baik ya Allah. Ternyata manusia ini tempat salah dan hilaf ya. Membaca sholawat dan juga syukur kepada Allah saja belibet hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita kali ini Allah berkahi. Kita sudah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puja dan puji kepada Allah, penegak langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Segala puja dan puji baginya lah kerajaan yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Segala puja dan puji pemilik cahaya yang ada di langit dan di bumi. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita siapa teman-teman? Betul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya dengan senantiasa membaca apa teman-teman? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, sebagai buktinya kita harus sering-sering menyebut namanya ya teman-teman. Bersolawat untuk Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini tidak ada bonbon, tapi Bunda punya buku-buku bagus teman-teman. Masya Allah. Ada buku berjudul Nabi sayang sahabat. Ada juga Nabi sayang Allah. Yang ketiga, Nabi sayang anak-anak. Yang keempat, Nabi sayang keluarga. Dan yang terakhir,
Nabi sayang binatang. Masya Allah, ternyata Nabi kita penyayang ya teman-teman. Sayang kepada Allah, sayang kepada keluarga, sayang kepada sahabat, sayang kepada anak-anak, bahkan sayang kepada siapa teman-teman? Sayang kepada binatang. Masya Allah. Luar biasa ya Nabi kita ya. Teman-teman sayang sama Rasulullah. Siapa yang sayang Rasulullah? Saya. Siapa yang sayang Rasulullah? Saya. Masya Allah. Insya Allah semuanya kita sayang kepada Rasulullah ya. Dan semoga Rasulullah juga sayang kepada kita. Karena Rasulullah memang penyayang teman-teman. Hebat ya Rasulullah teman-teman. Masya Allah. Rasulullah seorang penyayang. Maka teman-teman juga harus sayang. Kepada siapa? Kepada Allah tentunya, sama seperti judul buku ini. Nabi sayang sama Allah. Kalau Nabi sayang sama Allah berarti kita juga harus sayang kepada Allah, betul. Kemudian Nabi sayang kepada keluarga. Nabi sayang keluarga, maka teman-teman juga harus sayang kepada siapa? Betul, kepada mama, kepada papa, atau kepada Umi, kepada Abi ya, atau kepada Uma gitu ya, kepada Abah, kepada nenek, kakek, kepada kakak, kepada adik, kepada Pak Le, kepada Bule, kepada Pak De, kepada paman, kepada saudara-saudara, kepada semua keluarga. Karena Nabi sayang keluarga. Nabi juga sayang kepada sahabat. Berarti teman-teman juga harus sayang kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di tempat mengaji, di TPQ, di TPA, teman-teman yang ada di tempat les, tempat kursus, siapapun dimanapun teman-teman, sahabatnya harus kita sayangi karena Nabi sayang sahabat. Nabi juga sayang kepada anak-anak. Tapi kan aku bunda, aku kan masih anak-anak. Aku tidak punya anak. Betul, teman-teman masih anak-anak. Tentunya kalau Nabi sayang anak-anak berarti Nabi sayang kepada kalian semua. Anak-anak salih dan salihah. Hebat ya. Senang ya jadi anak salih dan salihah karena disayang oleh Nabi. Senang gak kalau disayang sama Nabi? Senang dong. Masya Allah. Kalau Nabi sayang sama teman-teman, sayang sama anak-anak, teman-teman juga harus sayang kepada Nabi, kepada Rasulullah. Dan terakhir tadi apa teman-teman? Nabi sayang kepada binatang. Wah, Masya Allah, hebat banget Nabi kita ya. Tidak hanya sayang kepada Allah, tidak hanya sayang kepada keluarga, tidak hanya sayang kepada sahabat, tidak hanya sayang kepada anak-anak, tapi Nabi juga sayang kepada binatang. Hebat banget Nabi kita ya teman-teman, Masya Allah. Luar biasa Nabi kita, maka sudah sepatutnya kalau Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan idola kita semua ya teman-teman. Siap dong menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Karena kepada binatang saja Nabi sayang. Teman-teman juga ya harus sayang kepada binatang. Binatang apa ya? Oh, kucing, peliharaan, betul. Ayam, ayam juga bisa dipelihara, diambil dagingnya, diambil, kulitnya, bulunya bisa loh. Kok ayam punya kulit? Bulunya bisa itu dibuat untuk sulak ya, sebagai kerajinan juga bisa. Terus kepada binatang apa? Binatang burung, betul teman-teman, kepada binatang Nabi sayang. Maka teman-teman juga harus sayang kepada binatang. Siap, Masya Allah baik. Hari ini Bunda ingin membaca nyaring ya.
bersama teman-teman yang ada di rumah, kita buka dulu buku pertama ya. Nabi Sayang Allah. Masya Allah. Buku ini ditulis oleh Eka Wardana dan tim Syamil Books. Masya Allah. Bagus banget ya. Bukunya tebal teman-teman. Covernya tebal. Warnanya juga menarik. Buku ini diterbitkan oleh Sigma Daya Insani. Di halaman pertama, ada siapa ini teman-teman? Iya, ada Nabi Muhammad. Masya Allah. Nabi bangun tengah malam. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh digambar ya teman-teman. Tidak boleh digambar seperti manusia. Kalaupun sahabat boleh. Tapi kalau Nabi sebaiknya dan seharusnya memang Nabi hanya ditulis namanya Muhammad. Ini sudah menggambarkan, maksudnya untuk menggambarkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak boleh digambar. Apalagi wajahnya ya tidak boleh. Jadi ditulis namanya Nabi Muhammad bangun tengah malam. Masya Allah. Kita beralih ke halaman kedua ya teman-teman. Di halaman kedua kita lihat di sini ada jendela. Ada bulan, ada bintang. Nah, ini ada perabotan ya, ada meja, kemudian ada apa ini? Ada kayak gentong ya. Ada seperti peralatan. Nah, menggambarkan waktu malam teman-teman karena bulan dan bintang nampak di langit dengan jelas pada waktu malam hari. Hebat anak salih-salihah. Kita baca yuk. Nabi sholat untuk Allah semata. Sampai-sampai kakinya bengkak tidak terasa. Masya Allah. Hebatnya Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Kalau tengah malam Nabi Muhammad bangun. Bukan untuk melihat televisi. Karena saat itu memang tidak ada televisi teman-teman. Bangun bukan untuk bercakap-cakap, tapi Nabi Muhammad salat untuk Allah semata. Masya Allah, Nabi Muhammad qiyamul lail teman-teman. Sampai kakinya bengkak tidak terasa. Saking banyaknya rokaatnya yang dikerjakan Nabi Muhammad sampai kakinya bengkak. Tapi karena saking sayangnya Nabi Muhammad tidak terasa walaupun kakinya bengkak. Karena saking khusyuknya sholat menghadap kepada Allah. Siapa teman-teman di rumah yang rajin sholat? Saya. Masya Allah. Siapa teman-teman yang di rumah sudah mulai belajar melakukan sholat malam atau qiyamul lail? Saya. Masya Allah. Hebat semuanya anak solih dan solihah. Anak yang hebat. Kita buka halaman selanjutnya ya teman-teman. Wow, ada apa ini ya? Ada bangunan rumah teman-teman. Ada Nabi Muhammad di sini. Banyaknya ada orang yang membawa bingkisan ya. Bungkusan apa ini? Kemudian ada bapak-bapak yang sudah tua ya. Kenapa sudah tua? Karena dia bawa tongkat ternyata teman-teman. Ada bapak lagi di sini. Ada lagi ada anak kecil di sini teman-teman. Dan ini ada ibu yang menggendong anak, menggendong bayi ya teman-teman. Terus ada pohon apa ini teman-teman? Pohon kurma. Masya Allah, ada rumah juga. Di sini juga ada rumah. Ada rumah. Kemudian di sini ada orang juga. Sepertinya orang yang berjualan. Yuk kita baca bersama-sama ya teman-teman. Orang miskin datang meminta bantuan Nabi memberi apa saja yang dimilikinya. Masya Allah, hebat sekali Nabi kita. Ada orang miskin datang meminta bantuan teman-teman. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang meminta bantuan kepada Nabi, kepada Rasulullah. Dan Nabi memberikan
apa saja yang dimilikinya. Hebatnya Nabi kita ya teman-teman. Nabi kita tidak pelit ya teman-teman. Pak, aku hari ini tidak punya uang. Sudah, kau pergi saja. Ibu meminta bantuan kepadaku. Aku tidak punya apa-apa, aku cuma punya roti. Rotinya mau aku berikan kepada saudaraku, kepada ibuku, kepada anakku. Tidak seperti itu ya teman-teman. Karena Nabi memberikan apa saja yang dimilikinya. Jadi kita juga harus seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Kalau kita punya uang, kita bantu dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, kita punya makanan dan mereka kelaparan, kita bantu. Ibu, aku punyanya roti. Ini roti untuk ibu ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak punya roti, punyanya air. Ibu, aku hanya punya air. Ini untuk ibu ya, semoga bisa menghilangkan haus dahaganya ibu. Seperti itu ya teman-teman, bersikap baik kepada siapapun. Juga kepada orang yang meminta-minta. Kita tidak boleh bersikap kasar karena Nabi memberi apa saja yang dimilikinya. Nabi tidak menolak. Kita ke halaman berikutnya ya teman-teman. Uang Nabi sering tidak bersisa. Semua dilakukan demi Allah Ta'ala. Masya Allah, semakin kita membaca semakin kita tahu betapa hebatnya Nabi kita ya teman-teman. Jadi Nabi kalau punya uang, Nabi sering bersedekah, Nabi sering berinfak, Nabi sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Fakir miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang terkena musibah. Nabi Rasulullah beri bantuan sehingga uang Nabi sering tidak bersisa. Semuanya dilakukan demi Allah Ta'ala. Karena Nabi sayang kepada Allah, Nabi melakukan itu semua karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dijadikan status. Hati-hati teman-teman. Saat ini di mana teknologi, di mana medsos begitu menjamur, zamannya memang zaman teknologi, zamannya zaman medsos teman-teman. Banyak orang yang mengupload menjadikan status hal-hal yang sebaiknya sebenarnya tidak perlu. Karena Nabi melakukan semuanya demi Allah, untuk Allah karena sayangnya kepada siapa teman-teman? Kepada Allah, betul. Kita buka lagi ya teman-teman halaman selanjutnya. Masya Allah, ada apa di halaman ini? Di halaman ini ada binatang apa ya teman-teman? Betul, ada kuda. Kuda dan beberapa bapak-bapak. Kemudian di sini ada bangunan dan ada Rasulullah, ada Nabi kita bersama orang-orang yang menunggang kuda. Masya Allah, ada juga yang wanita teman-teman. Kudanya yang sebelah sini dinaiki oleh seorang wanita. Yuk Bunda baca bersama-sama teman-teman ya. Nabi tidak suka berperang. Tapi jika orang jahat memerangi umat Islam, Nabi akan berjuang sampai menang. Masya Allah, ternyata kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam, agama yang suka perang, ternyata salah ya teman-teman. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang suka berperang, Nabi yang kejam, Nabi yang suka menghunuskan pedang, itu salah ya teman-teman. Karena apa? Karena Nabi tidak suka berperang. Tapi jika orang jahat memerangi umat Islam, Nabi akan berjuang sampai menang. Hah? Berarti Nabi kita adalah Nabi yang sayang kepada umat Islam. Sayang kepada agama Islam. Nabi tidak suka, Nabi tidak terima apabila ada orang yang jahat yang menyerang umat Islam. Selanjutnya di halaman 6. Hal itu pasti membuat Allah teramat senang
Betul, pastinya Allah akan senang karena Nabi membela agamanya Allah. Nabi berjuang sampai menang. Kalau ada orang jahat mulai mengganggu agamanya Allah. Karena Nabi membela agamanya Allah, maka hal itu pasti membuat Allah teramat senang. Masya Allah. Kita buka halaman berikutnya. Di halaman 7, Masya Allah ini ada beberapa bapak-bapak ya teman mengangkat tangannya sedang apa ya ini. Terus ini ada siapa teman-teman? Betul ada Nabi Muhammad ya, ada Nabi kita, Rasul kesayangan kita, Rasul yang kita cintai ya teman-teman. Ada apa ini? Jendela, betul. Terus yang lingkaran putih apa? Bulan, betul ada gambar bulannya ya teman-teman. Kemudian juga ada bapak-bapak di sini yang berkumpul. Kalau bulan keluarnya berarti menandakan harinya hari apa teman-teman? Siang atau malam? Betul malam hari, Masya Allah anak hebat. Bunda baca ya. Nabi sering berpuasa, menahan lapar dan haus, sudah biasa. Masya Allah, Nabi ternyata sering berpuasa teman-teman. Dan Nabi menahan lapar dan haus itu sudah biasa. Jadi memang kebiasaan Rasulullah itu berpuasa. Siapa teman-teman yang di rumah suka berpuasa? Saya, Masya Allah. Siapa yang kalau Ramadan puasanya penuh? Saya, Masya Allah luar biasa. Seperti Nabi kita ya teman-teman. Nabi terbiasa menahan lapar dan haus. Karena Nabi terbiasa melakukan puasa. Semua dilakukan untuk Allah yang Esa. Semoga di akhirat nanti senang sentosa. Kalau Nabi berpuasa karena Allah supaya disayang, supaya senang sentosa di akhirat, maka teman-teman kalau berpuasa juga harus ikhlas karena Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Semua dilakukan untuk Allah yang Esa. Semoga di akhirat Nabi senang sentosa. Semoga di akhirat nanti senang sentosa karena pahala berpuasa pastinya nanti akan kita terima di akhirat, bahagia bersama Rasulullah, bersama Nabi kita. Kita buka lagi ya teman-teman. Nah di halaman 9 ada orang berjualan nih sepertinya. Sepertinya keadaannya di pasar ya. Betul ya teman-teman? Di mana teman-teman? Betul di pasar ada orang jualan. Ada orang membawa kampak juga ini teman-teman. Terus ada apa ini? Ini sepertinya binatang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini binatang apa? Dia lebih kecil daripada kuda. Binatang keledai. Keledai itu seperti kuda tapi dia lebih kecil. Nah keledainya membawa buah-buahan. Di sini juga ada pohon apa yang tadi ada di gambar sebelumnya? Betul, ada pohon kurma. Saatnya Bunda membaca untuk teman-teman yang di rumah. Nabi selalu bekerja keras. Nabi suka bertani dan berdagang. Nabi ternyata adalah orang yang suka bekerja keras juga teman-teman. Masya Allah. Nabi pekerja keras, Nabi bukan pemalas. Maka teman-teman tidak boleh malas ya. Teman-teman juga harus menjadi anak yang rajin. Rajin membantu orang tua, rajin belajar. Kalau Nabi rajin, Nabi suka bertani dan berdagang karena teman-teman masih kecil. Teman-teman adalah seorang pelajar, tugasnya adalah belajar. Maka teman-teman harus rajin belajar dan tentunya juga rajin membantu orang tua. Di halaman selanjutnya, Allah sayang kepada pekerja keras. Allah memberi rezeki yang banyak dan luas. Masya Allah. Ternyata Allah sayang kepada orang yang
pekerja keras, bukan orang yang pemalas. Dan Allah akan memberikan rezeki yang luas. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah membaca buku pertama ya. Nabi sayang Allah. Nabi Muhammad sayang Allah. Nabi Muhammad melakukan segala sesuatunya karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Bukan karena pingin dipuji. Bukan karena mau diupload di sosmed. Bukan karena mau difoto, dijadikan status, bukan ya. Tapi Nabi melakukan semuanya karena Allah. Nabi Muhammad sayang sama Allah. Nabi Muhammad selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Hebat ya Nabi kita. Baru satu buku Bunda baca, tapi kita sudah tercengang-cengang dengan kehebatan Nabi kita ya teman-teman ya. Masya Allah. Mau lagi baca buku yang kedua? Mau? Tapi ada yang mau lewat teman-teman. Sabar dulu ya setelah yang satu ini. Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa mengimbangi arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa mencapai kemajuan. Alhamdulillah masih bersama Bunda Dani dan tanpa bonbon. Sepi juga ya kalau nggak ada bonbon ya teman-teman. Tapi kalau ada bonbon, Bunda jadinya tidak bisa membacakan buku cerita untuk teman-teman yang ada di rumah. Kali ini buku yang kedua yang akan Bunda baca, Nabi Sayang Keluarga. Teman-teman harus rajin membaca buku. Membaca buku merupakan kegiatan yang bisa melupakan gadget untuk sementara. Teman-teman tidak mengapa pegang gadget, tidak mengapa. Karena memang ada dampak positif yang bisa diambil dengan adanya gadget. Salah satunya adalah di gadget banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung teman-teman untuk belajar. Teman-teman juga bisa menggali informasi dengan melalui gadget. Tapi gadget juga banyak dampak negatifnya. Karena itu membaca buku, pergi ke perpustakaan merupakan salah satu kegiatan yang bisa melupakan sejenak teman-teman dari yang namanya gadget. Teman-teman tahu perpustakaan daerah Gresik itu tempatnya nyaman banget teman-teman. Kalau tidak percaya, teman-teman harus mengunjungi nih perpustakaan daerah Gresik. Tempatnya nyaman, layanan untuk anak itu ada di bawah. Ada mainannya, ada rak bukunya lengkap, banyak buku-bukunya. Buku-buku ceritanya juga bagus-bagus teman-teman. Tidak kalah bagus dengan yang ini. Bagus-bagus. Ada mejanya, ada AC-nya, ada wifi-nya, nyaman. Nyaman sekali. Ayah bunda boleh sekali-sekali mengajak anak-anak untuk rekreasinya ke perpustakaan daerah. Dan perpustakaan Gresik loh itu bunda, ayah hebat banget. Bagus tempatnya, nyaman untuk anak-anak. Kegiatan mengunjungi perpustakaan ini menjadi salah satu alternatif ya bunda. Satu untuk meningkatkan literasi, yang kedua sebagai salah satu alternatif kegiatan agar anak-anak bisa untuk sementara tidak memegang gadget. Baik bunda lanjut untuk kisah yang kedua ya, Nabi Sayang Keluarga. Nah sama seperti tadi ditulis oleh Eka Wardana dan tim Syamil Books. Buku ini diterbitkan oleh Sigma Daya Insani. Bukunya juga bagus, warnanya menarik dan juga tebal ya teman-teman. Covernya bagus, tebal, bukunya juga tebal. Kita buka ya.
Halaman pertama. Oh, kita lihat dulu di depan. Di depan ada siapa ya? Ada siapa teman-teman? Betul, ada Nabi Muhammad ya. Karena di sini ada tulisannya. Ada Muhammad ya, Nabi Muhammad. Kemudian ada gambar siapa teman-teman? Ini seorang ibu ya. Seorang ibu. Kemudian ada anak laki-laki. Ini juga ada anak laki-laki. Dan ada bayi, adik bayinya laki-laki atau perempuan? Perempuan dong. Iya, karena kelihatan cantik ya dengan jilbabnya. Teman-teman yang di rumah, pecinta radio Suara Gresik, yang akhwat, pasti cantik kalau pakai jilbab. Lihat adik kita yang bayi, cantik banget kan pakai jilbab. Warnanya apa teman-teman? Warnanya kuning cerah ya. Masya Allah, cantik banget. Ini teman-teman yang masih kecil-kecil, yuk kita sebut warnanya yuk. Ada warna apa ya? Kalau ibunya pakai warna apa ini gamisnya? Kayaknya ungu kemerah-merahan ya teman-teman. Kemudian kalau jilbabnya warnanya kayak coklat muda ya, coksu gitu ya. Kalau adik kecil pakai baju apa ini warnanya? Warna hijau, betul. Bahasa Inggrisnya green. Hebat anak Solih dan Solihah. Yang satunya warna blue. Apa? Warna biru. Baik, kita buka ya halaman pertama. Di halaman pertama, Masya Allah banyak orang berkumpul ini ya teman-teman. Ada bapak-bapaknya ada jenggotnya. Ini ya jenggot ini namanya teman-teman ya. Dan ini pakai ikat kepala. Ada adik kecil, ada ibu-ibu. Masya Allah ibu-ibunya sudah tua ya, kelihatan betul teman-teman, kelihatan di raut mukanya ada kerut-kerut. Masya Allah. Ada apa lagi? Oh, ibu bawa ini. Ibunya bawa kayak kantong ya. Betul. Terus ada bapak-bapak juga pakai jenggot ya. Ada jenggotnya maksudnya ya. Membawa adik kecil. Adik kecilnya akhwat memakai jilbab. Memang cantik kalau akhwat pakai jilbab ya. Iya, pegang sesuatu adiknya ya. Dan kemudian juga di sini ada gambar apa teman-teman? Ada gambar seorang ibu, seorang ibu juga, ibunya memakai cadar ya. Masya Allah, tabarakallah, seorang akhwat. Ada yang memakai cadar teman-teman dan itu juga ada hujannya. Jadi sementara teman-teman harus tahu bahwa yang memakai cadar mereka juga punya hujah gitu ya. Sehingga mereka memakai cadar. Bunda kok tidak pakai cadar sih? Bunda juga punya hujah. Kenapa Bunda tidak pakai cadar untuk saat ini ya? Gitu ya. Seseorang ya yang pakai cadar sepertinya memberikan kepada ibu yang tua ini. Bunda baca ya. Bunda Khadijah adalah istri Nabi tercinta. Dibelah. Bunda lihatnya dari sini aja. Dibelanya Nabi dengan seluruh jiwa. Bunda bacanya kok salah-salah sih. Karena membacanya dari atas ya teman-teman. Karena Bunda ingin teman-teman yang di rumah bisa melihat betapa buku itu luar biasa. Buku itu bisa menjadi sumber ilmu buat kita. Buku itu bisa menjadi refreshing loh buat teman-teman dengan melihat gambarnya, membaca isinya. Sama seperti saat ini, Bunda ingin menyampaikan itu pada teman-teman supaya teman-teman jadi rajin membaca buku. Ternyata membaca buku itu menyenangkan ya, banget teman-teman. Seperti saat ini, Bunda membacanya dari atas. Nanti teman-teman kalau membaca dengan posisi yang benar ya. Karena membaca kalau dengan posisi yang salah itu pun juga nanti ada efek yang tidak bagus untuk tulang belakang teman-teman. Dan membacanya juga harus ada jarak, tidak boleh terlalu dekat. Begitu ya, ada jarak sekitar 20 atau 30 cm, Bunda lupa ya. Nanti minta minta diajari bundanya atau minta info ke bundanya kira-kira jarak yang bagus itu berapa senti. Insya Allah sekitar 20 atau 30 cm ya teman-teman. Jadi enggak boleh ya kalau membaca buku terlalu dekat begini ya teman-teman. Membaca buku dengan tiduran itu juga ada efeknya.
yang kurang bagus ya teman-teman. Jadi mulai saat ini teman-teman harus rajin membaca karena luar biasa. Buku cerita ini buku yang sangat menyenangkan. Seperti sekarang Bunda Khadijah adalah istri Nabi tercinta. Dibelanya Nabi dengan seluruh jiwa. Masya Allah. Teman-teman tahu sekarang ternyata istrinya Rasulullah, istrinya Nabi bernama siapa teman-teman? Bunda Khadijah, betul sekali. Bunda Khadijah ini wanita yang sangat mulia. Wanita yang terhormat secara nasab. Nasabnya bertemu juga dengan Rasulullah. Kakek moyangnya itu bertemu dengan kakek moyangnya Rasulullah. Dan Bunda Khadijah ini seorang wanita yang kaya raya. Dia adalah seorang entrepreneurship, seorang bisnis perempuan. Masya Allah, hebat dia istrinya Nabi. Ya, kita baca lagi. Nabi sangat sayang kepada Bunda Khadijah yang mulia. Kelak Bunda Khadijah menjadi ratu di surga. Masya Allah, teman-teman, kita jadi tahu ya bahwa seperti yang Bunda sampaikan tadi bahwa Bunda Khadijah ini wanita yang hebat, yang mulia secara nasab, mulia secara akhlak begitu. Dan ternyata kelak di surga Bunda Khadijah menjadi ratu di surga. Masya Allah, betapa hebatnya ya istri Nabi kita. Nabi Muhammad sudah hebat, istrinya hebat. Siapa nanti yang ingin bertemu dengan Bunda Khadijah di surga? Saya. Siapa yang pingin hebat seperti Bunda Khadijah? Saya. Yang laki-laki jangan ya. Laki-laki tidak boleh kepingin seperti Bunda Khadijah. Laki-laki harus seperti Rasulullah. Teman-teman yang perempuan, yang cantik, yang akhwat, yang muslimah seperti Bunda Khadijah. Betul, Masya Allah. Bunda Khadijah jadi ratu teman-teman di surga. Tentunya memakai gaun yang sangat indah. Dengan bertatahkan mahkota dari perhiasan yang sangat gemerlap. Jadi pingin ya bisa bertemu Bunda Khadijah di surga. Amin. Semoga Allah pertemukan dan kita dikumpulkan bersama Bunda Khadijah di surganya Allah ya. Amin. Kita buka ya halaman selanjutnya. Ada apa ya di halaman 3 dan di halaman 4. Di halaman 3 ternyata ada Nabi Muhammad ya sayang ya. Masya Allah. Ada siapa sayang? Ada seorang wanita ya yang memeluk Nabi Muhammad. Siapa dia ya? Coba teman-teman lihat. Anak perempuannya pakai jilbab kan? Masya Allah, kalau anak perempuan ternyata syariatnya memang menutup aurat, menutup rambutnya, memakai jilbab. Jilbabnya warna apa teman-teman? Betul, warna coklat muda ya. Kalau bajunya yang atas warna red. Apa red teman-teman? Betul, warna merah ya. Dan roknya seperti keungu-unguan ya teman-teman. Posisinya sepertinya sedang memeluk Rasulullah ya. Bunda baca dulu ya supaya tahu ya. Putri terkecil Nabi bernama Fatimah Az-Zahra. Ketika Nabi disakiti, Fatimah meneteskan air mata. Ternyata ini adalah putri Nabi yang paling kecil teman-teman. Siapa tadi namanya? Fatimah Az-Zahra. Ada yang mengatakan Fatimah Zuhra. Boleh. Fatimah Az-Zahra. Ya, putri terkecilnya Rasulullah. Putrinya sedang apa teman-teman? Betul, sedang memeluk Nabi. Ternyata ini adalah gambaran ketika Nabi disiksa oleh orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah ketika Rasulullah bersujud di depan Ka'bah. Ada orang-orang jahat teman-teman dari musyrikin Quraisy itu yang menaruh kotoran onta di atas kepalanya
Nabi. Nabi yang sedang sholat tetap melanjutkan sholatnya sampai kemudian kabar itu sampai di telinga putri terkecilnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah berlari-lari teman-teman menuju ke ayahnya, dibersihkan kepala ayahnya, dipeluk ayahnya sambil menangis karena Fatimah sangat sayang kepada ayahnya. Fatimah tidak rela ayahnya disakiti oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang memang mereka itu apa teman-teman? Jahat. Mereka itu jahat. Jangan ditiru ya teman-teman, nggak boleh ya jadi orang jahat. Fatimah sampai meneteskan air mata. Yuk kita ke halaman keempat. Ada gambar rumah ya teman-teman. Ada gambar apa teman-teman? Ini gambar apa? Gambar pintu. Kalau ini sepertinya gambar apa teman-teman? Lebih kecil dari pintu. Betul, gambar jendela ya. Mudah baca ya. Kata Nabi, jangan menangis putriku tercinta. Ayahmu dibela Allah yang maha perkasa. Masya Allah. Betapa Nabi sayang kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Siapa teman-teman putrinya Rasulullah? Fatimah Az-Zahra. Lagi bernama Fatimah Az-Zahra. Nabi kemudian berkata apa teman-teman kepada putri terkecilnya? Kata Nabi, jangan menangis putriku tercinta. Ayahmu dibela Allah yang maha perkasa. Tentu Nabi dibela oleh Allah karena memang Nabi adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah. Bahkan bisa saja Nabi bersenang-senang, tidak usah mendakwakan agama Allah supaya tidak disakiti oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi tidak, Nabi rela ketika menyampaikan risalah Allah, Nabi disakiti oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang memang jahat. Dan Nabi kemudian menguatkan siapa? Betul, putrinya ya. Agar apa teman-teman? Agar tidak menangis. Karena apa teman-teman? Karena dibela Allah yang maha perkasa. Betul. Halaman 5 kita buka ya teman-teman. Ada apa di halaman 5? Masya Allah. Di halaman 5 kita masih melihat ya. Ada tulisan Muhammad, berarti ini Nabi Muhammad ya maksudnya ya. Kemudian ada adik bayi. Kok tahu kalau itu adik bayi? Betul, karena masih kecil dan dibungkus ya sama kain. Kalau adik bayi kan memang dibungkus, kalau bahasa Jawanya dibedong gitu ya. Supaya hangat ya. Ada ibu-ibu yang menangis ya teman-teman, benar ya? Iya, ada ibu-ibu yang sedang menangis. Kita tahu menangis dari mana, kita tahu sedih dari mana. Teman-teman tahu kalau ini sedih dari mana teman-teman? Betul, dari raut wajahnya dan juga tangannya yang menutup. Iya, terus nih kita baca dulu ya, Bunda baca supaya tahu ya kenapa ini kok ada adik bayi dan juga seorang perempuan yang menangis. Bayi Nabi bernama Ibrahim. Nabi sayang padanya sejak dari dalam rahim. Masya Allah. Dengan membaca, kita jadi tahu bahwa Nabi punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Ayo siapa teman-teman semua yang baru tahu kalau Nabi punya anak yang namanya Ibrahim. Seperti nama nenek moyang Rasulullah ya, siapa? Nabi Ibrahim, betul. Ternyata Nabi Muhammad juga punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Bayi Nabi bernama Ibrahim. Nabi sangat sayang kepadanya sejak dari dalam rahim. Masya Allah, hebat teman-temannya, dengan membaca buku jadi tahu kalau Nabi Muhammad punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim.
Ada apa di halaman 6 ya teman-teman? Ada banyak orang berkumpul, mereka sepertinya sedih. Ada perempuan bercadar, memakai jilbab, ini juga. Terus ada anak laki-laki, memakai apa kalau laki-laki? Betul, kalau laki-laki pakainya kopiah ya, jangan sampai ketukar. Laki-laki pakai kopiah, kalau perempuan pakai jilbab. Jangan sampai laki-laki pakai jilbab ya, tidak boleh teman-teman ya. Terus ini ada adik kecil dan 2 orang yang sedang sedih. Mereka kenapa ya teman-teman? Dibaca ya sama Bunda. Ibrahim sakit lalu meninggal dunia. Kata Nabi, betapa besar sedihku untukmu Ibrahim. Masya Allah. Ternyata putranya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim sakit teman-teman. Lalu meninggal. Kata Nabi, betapa besar sedihku untukmu Ibrahim. Nabi sangat sedih ya teman-teman, makanya di sini gambarnya orang-orang yang sedih, yang sedang menangis karena ternyata memang putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim itu ketika bayi ya terus sakit. Setelah sakit meninggal dunia dan Nabi sangat sedih kehilangan putranya Ibrahim. Kita lanjutkan teman-teman ya, kita buka halaman selanjutnya. Ada apa di halaman 7? Di halaman 7 kembali ada apa teman-teman? Betul, ada Nabi Muhammad ya. Ada gambar tulisan Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad dan ada berapa anak? Betul, ada 2, laki-laki atau perempuan? Betul, laki-laki. Kenapa laki-laki? Iya betul, karena satunya tidak memakai jilbab. Jelas kalau nggak pakai jilbab berarti laki-laki. Dan satunya pakai kopiah. Kalau pakai kopiah berarti dia laki-laki. Masya Allah, kenapa ini ya? Ternyata tulisannya ada di halaman 8. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi. Nabi sering mencium dan memeluk mereka. Hasan dan Husain sering menaiki pundak Nabi. Mainan kuda-kudaan, kata mereka. Padahal Nabi sedang sholat. Masya Allah. Luar biasa hari ini kita ya teman-teman sudah membaca buku cerita ini dan kita jadi tahu punya ilmu baru bahwa selain Nabi punya putri yang bernama siapa tadi? Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah Az-Zahra. Nabi juga punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Kita juga sudah tahu bahwa Ibrahim sakit dan meninggal dunia. Dan hari ini dengan membaca buku, teman-teman jadi tahu bahwa Rasulullah punya cucu 2 laki-laki. Bernama siapa teman-teman? Bernama Hasan dan Husain. Nabi sangat sayang kepada cucunya. Karena apa? Nabi sering menciumi dan memeluk mereka. Oh, betapa Nabi kita itu sangat sayang kepada anak-anak, kepada cucunya ya. Kata Husain dan Hasan dan Husain bilang, ayo kita main kuda-kudaan. Iya, ayo kita main kuda-kudaan. Padahal itu adalah Rasulullah yang sedang sholat, yang sedang sujud. Jadi dipakai kuda-kudaan sama cucu-cucu Rasulullah. Tapi Rasulullah melamakan sujudnya loh teman-teman. Supaya Hasan dan Husain main kuda-kudaannya di atas punggung Rasulullah itu agak lama. Jadi Rasulullah tidak segera bangkit dari sujudnya. Masya Allah betapa Rasulullah Nabi kita, Nabi yang hebat ya. Ya kita buka bukunya kembali, ada di halaman 9. Di halaman 9 ada apa teman-teman? Betul, ada tulisan Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad. Kemudian ada sapu dan juga sepertinya ada timba ya teman-teman. Betul. Kemudian sekalian di halaman 9 tidak ada tulisannya. Di halaman 10 ada apa teman-teman? Masya Allah, ada kucingnya. Berapa kucingnya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Kucingnya
Ada yang besar, berarti ini induknya ya. Yang 2 ini anaknya. Sedang apa mereka? Mereka sedang tiduran kayaknya ya, terlentang. Kemudian satunya kayaknya sedang mimik cucu ini. Ada di kayak baskom gitu ya. Bunda baca ya supaya tahu ya. Nabi sangat rajin. Nabi suka menyapu lantai sampai bersih. Nabi juga suka menjahit sepatu yang sobek. Masya Allah teman-teman. Hari ini luar biasa ya. Kita jadi semakin tahu sosok Nabi kita yang memang patut kita jadikan idola. Ternyata Nabi suka menyapu. Nabi sangat rajin, Nabi suka menyapu lantai sampai bersih. Ini teman-teman anak soli-soli ya, yang soli-soli yang di rumah, yang ganteng-ganteng, yang pakai kopiah. Jangan malu ya kalau bantu ibu menyapu halaman, menyapu lantai karena Rasulullah juga rajin menyapu, membersihkan rumahnya sampai bersih. Ternyata selama ini kita salah kalau mengira bahwa nyapu itu pekerjaannya ibu-ibu. Bukan. Nyapu itu ternyata pekerjaan Rasulullah juga. Sering dikerjakan Rasulullah. Karena yang namanya rajin berarti kan sering itu ya. Rasulullah menyapu lantai sampai bersih. Bahkan hari ini kita tahu teman-teman. Kalau Rasulullah itu juga suka menjahit. Menjahit sepatu yang sobek. Rasulullah, pemimpin negara, sepatunya sobek. Wah, betapa Rasulullah itu sangat sederhana sekali ya teman-teman. Sampai sepatunya yang sobek, kemudian tidak dibuang oleh Rasulullah dan beli yang baru. Tapi Rasulullah menjahit sendiri, dijahit sendiri sepatunya supaya bisa dipakai kembali. Masya Allah, hebat banget Nabi kita ya teman-teman. Nabi sayang keluarga. Nabi tidak peduli keluarga yang tua, yang muda, selalu semuanya disayangi. Nabi sayang kepada keluarga, sayang keluarganya dilindungi supaya bahagia. Baru 2 buku yang kita baca ya teman-teman. Tapi luar biasa hari ini kita banyak tahu tentang siapa Nabi kita. Ternyata Nabi kita hebat. Ternyata Nabi kita luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman. Hari ini Bunda cukupkan ya membaca 2 buku saja ya. Karena insya Allah masih ada hari esok yang bisa kita lanjutkan untuk membaca buku-buku yang lainnya. Mungkin melanjutkan buku ini atau mungkin juga melanjutkan buku yang lainnya. Teman-teman, mulai hari ini yuk rajin membaca buku. Boleh minta kepada ayah bundanya untuk meminjam buku di perpustakaan. Apakah bisa Bunda pinjam buku di perpustakaan? Bisa dong, bisa. Minta bantuan ayah bunda ke perpustakaan untuk meminjam buku-buku cerita yang ada di sana. Buku ceritanya bagus-bagus teman-teman. Dan kabar baiknya teman-teman tidak hanya boleh meminjam 1 buku. Tapi pinjamnya boleh 2 buku. Hebat enggak nih? Hebat banget. Makanya teman-teman yuk rajin membaca. Karena dengan membaca kita jadi tahu. Seperti hari ini kita jadi tahu banyak ya teman-teman. Sedikit review. Yuk, siapa tadi putrinya Rasulullah yang paling kecil? Namanya siapa? Fatimah Az-Zahra. Siapa teman-teman? Fatimah Az-Zahra. Dan Nabi ternyata punya anak laki-laki. Laki-lakinya sebenarnya 3 ya. Tapi dalam buku ini disebutkan hanya 1 dulu. Siapa tadi? Betul, namanya sama dengan nama nenek moyang Rasulullah. Ibrahim. Dan Ibrahim ternyata sakit kemudian meninggal dunia ya. Dan Rasulullah sangat sedih. Kemudian Rasulullah juga punya cucu 2. Cucunya laki apa perempuan? Betul, laki-laki. Siapa namanya teman-teman? Hasan dan Husain.
Dan ternyata Rasulullah juga rajin apa? Rajin menyapu lantai sampai bersih. Sampai bersih berarti kalau disuruh ibu membantu menyapu lantai jangan hanya sekedar disapu begini ya. Kemudian sampahnya yang sini diarahkan ke sana, sampahnya yang ini ditaruh di bawah kursi supaya ibu nggak lihat, jangan ya. Karena Rasulullah mencontohkan, Rasulullah kalau menyapu lantai sampai bersih. Dan terakhir tadi kita tahu ternyata Rasulullah hidupnya sederhana ya. Kalau sepatunya sobek tidak dibuang, tapi Rasulullah menjahit dengan tangannya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita sudah mengenal Rasulullah lebih dekat. Nah, hari ini Bunda cukupkan dulu ya teman-teman. Insya Allah biidznillah Bunda bisa menyambung membaca buku, membaca nyaring kembali buku-buku cerita untuk teman-teman semuanya dari rumah. Kita cukupkan dulu ya pertemuan kita sampai saat ini, detik ini, sampai saat ini, detik ini. Kita cukupkan dulu pertemuan kita. Yang baik-baik, yang Bunda sampaikan datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan, kehilafan, semua itu karena hawa nafsu Bunda sendiri. Bunda mau dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Ila liqa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi di era sekarang begitu pesat. Model pembangunan dituntut untuk bisa mengimbangi arus kemajuan teknologi informasi untuk bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi, pemahaman masyarakat akan pelayanan publik juga ikut meningkat. Transformasi digital menjadi salah satu inovasi dan hal penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gresik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selamat datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Dipimpin oleh Kepala Dinas dan didampingi oleh Sekretaris, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik diperkuat dengan 3 bidang pelaksana, yaitu bidang statistik dan informasi publik, bidang teknologi dan informatika, serta bidang SPBE. Pengelolaan data statistik untuk mewujudkan satu data Indonesia dan penyebarluasan informasi publik dalam menginformasikan kepada masyarakat luas menjadi tugas dan tanggung jawab bidang statistik dan informasi publik. Pengelolaan informasi, opini, dan aspirasi publik dilaksanakan dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang dimiliki seperti website, media sosial, radio, call center 112, dan aplikasi lokal. Pelayanan publik daerah berbasis teknologi tentu tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan infrastruktur teknologi dan informatika, integrasi sistem dan keamanan informasi dan persandian yang menjadi tanggung jawab bidang teknologi dan informatika. Integrasi sistem teknologi informasi pada pelayanan publik daerah dibangun dengan penguatan kebijakan di bidang aplikasi, layanan, dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang menjadi tugas dan tanggung jawab bidang SPBE. Melalui program Nawakarsa untuk pembangunan Gresik Baru, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan Gresik Akas melalui Gresikpedia, pembangunan sistem pengelolaan pengaduan, dan Desa Siap.
Gresik Seger melalui Gresik Satya, One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik, serta Gresik Mapan melalui program Gresik Kota Santri 4.0. Dalam upaya menjawab tantangan transformasi digital pada pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terus berkomitmen dalam meningkatkan kapasitasnya, membangun dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, berkualitas, dan berorientasi pelayanan untuk masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan diperolehnya beberapa prestasi yang diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, yaitu Smart Branding Terbaik kategori Kabupaten dari Indonesia Smart Nation 5th Award 2022 by City Asia Inc., Silver Winner The Best Government Public Relation 2022 dari beritajatim.com, Terbaik 3 kategori website JPRA 2022 pada Jatim Kominfo Festival, Bronze Winner The Best Government Public Relation 2023 dari beritajatim.com, Terbaik 4 Satu Data atau SATA Jawa Timur Awards 2023, salah satu instansi terbaik dalam pemanfaatan layanan PDNS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 2023, Nominator Indonesia Persada Awards 2023 kategori program peduli UKM. Diskominfo